Life balance. Pekerjaan, kehidupan, keseimbangan. Ketiga kata-kata yang jadi salah satu concern besar belakangan ini terutama di kalangan Gen Z. Di mana kebanyakan Gen Z menuntut work-life balance dan beberapa boomers dan millennials kelihatan kayak nyepelein dan nganggep enteng Gen Z karena menuntut work-life balance. Concern yang naik di zaman COVID karena adanya WFH yang ngebuat batas antara kehidupan pribadi dan profesional menjadi semakin gak jelas dan membuat banyak orang kesulitan untuk memisahkan keduanya. Sebenarnya bukan hal aneh kalau banyak orang sekarang menuntut work-life balance, mengingat zaman sekarang, di mana kebanyakan karyawan selalu diekspektasiin untuk selalu tersedia kapanpun dimanapun. Habit meeting kantor yang beruntun dan dilakuin sepanjang hari mau itu di kantor atau secara online. Bos yang selalu micromanage dan selalu mau terlibat langsung ke pekerjaan orang. Kultur kantor dengan ekspektasi yang terlalu tinggi dan menuntut jam kerja yang panjang tanpa mempertimbangkan kehidupan pribadi karyawan. Semua hal yang seringkali jadi pemicu burnout, stres dan bahkan depresi yang dialamin sama banyak karyawan. Pada tanggal 25 Desember 2015, Matsuri Takahashi yang berusia 24 tahun meninggal karena bunuh diri. Dia melompat dari asrama perusahaannya. Takahashi adalah karyawan agensi iklan terbesar di Jepang yang terkenal dengan lingkungan kerjanya yang sangat ketat. Sebelum kematiannya, ia memposting beberapa pesan ke akun Twitternya. Dia menulis, "Sekarang jam 4 pagi, tubuhku gemetar, aku akan mati. Saya sangat lelah. Saya hancur secara fisik dan emosional." Dari investigasi oleh Organisasi Standar Tenaga Kerja Tokyo, mereka menemukan bahwa Takahashi secara konsisten bekerja lembur lebih dari 100 jam dalam 1 bulan, sesuai instruksi dari atasannya. Kisah Takahashi hanyalah salah satu dari banyak kasus karoshi di Jepang. Karoshi adalah sebuah istilah bagi pekerja Jepang yang mengalami kematian karena terlalu banyak bekerja. Pada tahun 2023, hampir 3.000 orang di Jepang melakukan bunuh diri karena masalah terkait situasi kerja mereka. Di Jepang, banyak karyawan yang sering mengambil jam lembur dalam kadar waktu yang ekstrim, 80-100 jam per bulan. Selain jam kerja yang gak masuk akal, jatah cuti juga biasanya cuma diambil oleh 35% karyawan. Jepang memang udah terkenal banget dengan kultur kerja mereka yang sangat gak sehat. Bahkan beberapa dari kultur kerja mereka juga terjadi di Indonesia. Contohnya, memandang karyawan yang pulang lebih dulu sebelum bosnya pulang sebagai hal yang aneh atau gak sopan. Banyak karyawan jadi takut buat pulang duluan bahkan ketika jam kerja resminya udah selesai. Akibatnya, karyawan-karyawan itu hampir gak punya waktu istirahat. Pemandangan karyawan tidur di toilet, kereta, trotoar, atau bahkan meja kerjanya sendiri adalah hal yang udah biasa banget ditemuin di Jepang. Di Cina juga ada hal yang sama, di mana kebanyakan perusahaan teknologi di Cina nerapin kultur kerja 996. 996 secara singkat adalah waktu kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam selama 6 hari dalam seminggu. Di mana berarti dalam seminggu 43% dari waktu hidup mereka dihabisin untuk bekerja. Rasanya, produktivitas telah menjadi nilai utama zaman kita. Semua yang kita lakuin harus produktif. Kita harus menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa henti. Dan tentu saja, bagi individu, hal ini sangat gak berkelanjutan dan gak berujung. Berjuang untuk menjadi lebih produktif adalah pertempuran yang gak bisa dimenangin oleh siapapun. Bahkan, mengejar produktivitas bisa memiliki dampak yang buruk bagi kesejahteraan kita, baik secara fisik maupun psikologis. Bagi sebagian besar orang, definisi work-life balance berarti keseimbangan antara jumlah waktu yang kita habiskan untuk pekerjaan dan jumlah waktu yang kita habisin untuk hal-hal yang penting bagi kita di luar pekerjaan, mau itu bersama orang-orang tercinta atau mengejar passion dan hobi pribadi. Tapi beberapa orang juga ada yang mendefinisikan work-life balance sebagai suatu ide di mana perusahaan harus bisa memisahkan kehidupan kantor dan pribadi karyawan dan gak boleh mengganggu kehidupan pribadi karyawan di luar jam kerja. Jadi, apa itu work-life balance? Cara mendefinisikan secara pasti apa itu work-life balance sebenarnya bergantung pada apa pemilihan kata yang kita gunakan. Work-life balance sebenarnya adalah sebuah metafora. Dalam bahasa Inggris, balance punya banyak arti, timbangan, alat pengatur, dan lain-lain. Tapi buat work-life balance, nggak selalu berarti beban yang seimbang di kedua sisi. Balance juga bisa berarti keseimbangan tubuh atau pikiran. Intinya, keseimbangan itu bisa dilihat dari objektif dan subjektif, tergantung situasi dan individu. Balance juga bisa jadi kata kerja. Artinya kita bisa mengatur keseimbangan hidup dan pekerjaan kita.
Ini mengasumsikan bahwa keseimbangan itu baik, tapi terkadang ketidakseimbangan juga bisa berharga, atau bahkan ada beberapa orang yang bahkan nggak butuh keseimbangan itu. Simpelnya, tiap orang punya cara sendiri buat ngerasain keseimbangan. Ada yang ngerasa oke aja kerja sampai malam asal weekend bisa full santai. Ada juga yang butuh pulang on time tiap hari buat ngerasa seimbang. Jadi, work-life balance itu benar-benar subjektif, tergantung gimana cara kita ngeliat dan apa tujuan kita. Tapi di video ini kita pakai pengertian yang paling sederhana aja. Work dalam konteks ini sebagai pekerjaan yang dibayar, sedangkan life mencakup aktivitas di luar pekerjaan. Sebelumnya, emang sulit atau nggak mungkin bagi seseorang untuk bawa pekerjaan mereka ke rumah, sehingga ada garis yang jelas antara kehidupan profesional dan pribadi seseorang. Tapi seiring berkembangnya zaman, ini mempermudah karyawan untuk kerja di mana aja dan kapan aja, sehingga batasan antara kehidupan profesional dan pribadi jadi pudar. Masalah kebanyakan orang adalah kebanyakan dari mereka merasa dipaksa untuk mengadu kepentingan profesional dan kehidupan pribadi mereka, di mana ada semacam tuntutan untuk selalu bisa nyelesain kerjaan dimanapun dan kapanpun, yang secara nggak langsung bikin banyak karyawan kerja di luar jam kerja resmi mereka, makan di meja kerja, meeting dan ngecek kerjaan di saat lagi cuti, bangun malam-malam karena ditelepon bos soal kerjaan. Kehidupan pribadi dan profesional kita sekarang selalu diadu satu sama lain dan mereka terjebak dalam perang dingin. Walau pada akhirnya, salah satu pasti akan kalah, dan hari ini kelihatan jelas pihak mana yang menang. Di sisi lain, memang benar bahwa seorang bos tidak bisa memberikan work-life balance kepada karyawan mereka, karena definisi keseimbangan bagi setiap orang yang berbeda-beda. Tapi seringkali, mereka juga tidak mau memberi keseimbangan itu, dan lebih suka melihat karyawan terus bekerja tanpa henti. Belum lagi pekerjaan tambahan yang sering muncul tiba-tiba, seperti menjelang jam pulang kerja atau di hari Jumat, padahal besoknya hari libur. Karyawan juga sering merasa nggak enak atau bahkan nggak bisa menolak pekerjaan tambahan ini. Di sisi lain, orang produktif yang selalu kerja, di masyarakat juga umumnya dipuji sebagai pahlawan. Di sisi yang berlawanan, jadi orang yang nggak produktif dan nggak selalu kerja, berarti Anda malas dan kemalasan saat ini dipandang sebagai sesuatu yang secara etis salah. Permasalahannya, kalau kita nentuin nilai diri kita cuman berdasarkan seberapa banyak kerjaan yang kelar, kita bakal terus merasa kurang. Selalu ada lebih banyak yang bisa kita lakukan, tapi gunung itu nggak akan ada puncaknya. Kalau semua fokus kita hanya berpusat pada produktivitas, jelas kita bakal kurang perhatian sama hal lain. Makanan sehat berubah jadi fast food. Sarapan jadi minuman nggak berasa yang katanya penuh nutrisi tanpa ada rasa menikmati. Kita juga bakal lebih sedikit ngabisin waktu sama orang-orang yang kita sayang, bikin mereka merasa jauh, dan mungkin jadi kurang peduli sama hidup kita. Minum energy drink atau apa aja, biar bisa tidur cuma 5 jam. Padahal, kurang tidur malah bikin kemampuan otak turun, yang akhirnya bikin kita kurang produktif. Ini adalah Mercedes W11, salah satu mobil F1 tercepat di sepanjang sejarah F1. Mesinnya bisa menghasilkan tenaga luar biasa, sebesar 1000 tenaga kuda pada 13.000 rpm, dan mobil ini bisa mencapai kecepatan maksimum 360 km per jam. Salah satu alasan kenapa mobil ini sangat efisien dan secara perbandingan yang membuat kita sebagai manusia relatif tidak efisien adalah mobil ini cuma punya satu tujuan, dan tujuannya sangat jelas. Ia harus melaju sangat cepat di jalan aspal. Secara prinsip umum, hampir nggak ada mesin yang bisa bekerja dengan efisiensi optimal pada lebih dari satu hal. Coba kalian bayangin ada pabrik HP yang beroperasi dengan satu mesin, dan mesin itu harus nanganin perakitan dan pengemasan. Meskipun mesin itu mungkin bisa melakukan kedua fungsi tersebut, tapi kemampuannya pasti akan cenderung kurang efisien dan lebih lambat dibandingkan dengan dua mesin terpisah, di mana satu mesin dioptimalkan untuk perakitan dan yang satu lagi untuk pengemasan. Jadi prinsip utamanya, semakin terbatas tujuannya, semakin tinggi efisiensinya. Dan berbeda dengan mobil F1, otak kita tidak dirancang atau berevolusi untuk bisa efisien secara maksimal dalam satu hal. Mesin kognitif dan emosional manusia ini adalah seorang generalis, seorang ahli serba bisa, bukan seorang spesialis. Ia dilengkapi kemampuan untuk bisa berfungsi di berbagai situasi dan aktivitas. Untuk nonton YouTube, berantem dengan teman, nulis lagu, main game, ngerencanain pembunuhan, masak makan malam, berolahraga, menikah, liburan selama sebulan di Bali, atau nyelesain kerjaan. Dan harga yang harus kita bayar sebagai seorang generalis adalah kita akan kurang mahir dalam beberapa dari aktivitas yang kita lakuin.
dibanding seseorang yang hanya fokus pada satu hal sepanjang hidupnya. Kita mungkin jadi pasangan yang buruk, kita mungkin gagal dalam bisnis, kita mungkin telat masuk kantor, buat masalah di tempat kerja. Seseorang mungkin lebih jago dari kita dalam nyelesain soal matematika. Ini mungkin kedengarannya menyedihkan. Tapi itulah kita, manusia. Kita harus sadar bahwa efisiensi kita yang kurang optimal disebabkan oleh satu hal yang sangat wajar dan bisa dimengerti, di mana kita telah memilih keluasan dan variasi di berbagai aktivitas dibandingkan total fokus dan kesempurnaan hanya di satu aktivitas. Dan itu adalah pilihan yang sangat bijaksana. Berfokus pada satu hal dan mengesampingkan hal lain punya harga besar yang harus dibayar, karena siapapun yang pernah berbicara dengan atlet yang berlatih 10 jam sehari pasti tahu. Ada pengorbanan besar untuk menjadi manusia yang setara dengan mobil F1. Sayangnya, masyarakat kita mempunyai ide yang nggak masuk akal, bahwa mungkin untuk melakukan banyak hal dan melakukan semuanya dengan baik dan sempurna. Itu sebabnya kita mendengar begitu banyak pembicaraan tentang hal yang sulit dipahami yang disebut work-life balance, karir yang sangat optimal dan kehidupan rumah tangga yang sangat sempurna. Ini adalah ide yang gila. Work-life balance adalah hal yang hampir gak mungkin untuk bisa diraih, karena segala sesuatu yang berharga dan menurut kita layak untuk diperjuangin akan membuat work dan life kita gak seimbang. Terkadang ketika kita sedang menyukai sesuatu, hal yang kita suka pasti selalu terlintas di kepala setiap saat. Saat kita bangun, saat kita mau tidur, saat kita makan malam. Dan bagi sebagian orang, ada yang menyukai pekerjaan mereka dan menempatkan pekerjaan di kotak yang sama dengan kehidupan mereka. Gak semua orang melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang mereka lakukan dengan terpaksa. Beberapa orang benar-benar menyukai apa yang mereka lakukan, sehingga mereka bahkan tidak bisa menyebutnya sebagai pekerjaan. Itu adalah bagian dari hidup mereka yang nggak bisa dipisahkan dan dibagi menjadi dua dan diseimbangkan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa jika kita hanya bekerja untuk Sabtu dan Minggu, sebaiknya kita berganti pekerjaan dan mencari sesuatu yang kita sukai, sehingga kita dapat menjadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang nggak harus dipisah dari kehidupan kita. Jadi, nggak punya work-life balance adalah hal yang normal. Melakukan banyak hal dengan hasil yang kurang sempurna bukanlah tanda kalau hidup kita nggak berjalan dengan baik, melainkan menunjukkan pilihan yang bijaksana dan masuk akal, di mana kita memilih untuk bisa melakukan berbagai hal yang mungkin kurang sempurna daripada menghabiskan semua waktu dan tenaga kita untuk mencapai kesempurnaan hanya dalam satu hal,